Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Dan karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala sesuatu. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati dan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Mengapa kita menyembah Yesus? Karena kita percaya akan ada kehidupan yang baru. Ada yang hidup yang kekal. Oleh karena itu, hidup yang sekarang ini, hidup yang fana ini, kita senantiasa seharusnya menjadi saksi-saksi salib, saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita harus menceritakan, menyuarakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ada jaminan keselamatan di dalam nama Kristus Yesus. Oleh karena itu kerajinan kita tidak boleh kendor. Hendaklah roh kita menyala-nyala di dalam Dia. Jangan pernah hidup kita dikuasai oleh pendapat orang lain, opini orang lain. Kalau ada seseorang, Gembala Rikom, hancur hatinya, sedih hatinya, karena ada orang yang tidak mau ke gereja. Mereka ketika ditanya kenapa tidak mau gereja, aku kepahitan sama Gembala Rikom itu. Aku kepahitan sama Gembala Sidang itu. Aku kecewa, mereka munafik, mereka tidak benar. Kalau engkau terpengaruh dengan kata-kata itu, engkau belum lahir baru. Mengapa? Kalau Rasul Paulus terpengaruh dengan kata-kata itu, dia akan mundur jadi rasul. Udah berhenti. Aku udah bekerja siang malam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk melayani sesama. Tetapi mereka negatif thinking sama aku. Aku mundur saat ini juga. Terpujilah Tuhan, Rasul Paulus tidak melakukan itu. Sebab orang yang bersih akan mengeluarkan hal-hal yang bersih. Orang yang kotor akan mengeluarkan hal-hal yang kotor. Orang yang tidak baik akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Jikalau engkau difitnah, dianiaya, engkau dikatakan tidak benar, engkau dikatakan tidak baik, sesungguhnya Tuhan sedang menaikkan derajatmu jauh lebih tinggi daripada semula. Sebab orang benar itu dimurnikan, dikuduskan. Jikalau kita mendapatkan penghakiman dari orang-orang di sekitar kita, seperti khotbah saya yang hari Jumat, kita mendapat penghakiman, the kiss of Judas. Kita dicium, kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena engkau akan lebih dimuliakan lagi. Engkau akan dinaikkan derajatnya. Kasih salam kiri kanan. Hidupku bukan tergantung kata orang. Kasih salam kiri kanan lagi. Kasih salam kiri kanan lagi. Kamu mau jelekin aku, fitnah aku,
bilang gara-gara aku kamu tidak mau dekat sama Tuhan, tidak mau kenal sama Tuhan, enggak apa-apa, aku terima derajatku lebih naik dari kamu. Bilang gitu. Karena tidak ada seorang yang benar bisa berkata-kata tidak benar. Dan orang yang tidak benar tidak mungkin berbicara benar. Oleh karena itu jangan menjadi orang yang melo. Ketika engkau dikatakan ada orang, kenapa kamu tidak ke gereja? Aku kecewa sama gembala Rikom. Aku kecewa dengan gembala sidang. Kadang orang kecewa itu berusaha melampiaskan, mendapatkan kompensasi atas kecewaannya dengan melukai orang lain. Itu bukan orang benar. Ketika Tuhan Yesus adalah orang benar, ketika dia dilukai, dia tidak balas melukai. Ketika dia dicaci, dia tidak balas dengan mencaci maki. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia memberkati. Itu cirinya orang benar. Karena orang benar tidak mungkin keluar yang tidak benar. Kasih salam kiri kanan lagi. Aku orang benar, tidak mungkin keluar yang tidak benar. Amin. Amin. Kalau gembala Rikom baper, itu yang iblis mau. Kenapa anak Rikommu gak datang? Kepahitan. Cici munafik. Cici tidak benar. Lo yang ngatain siapa? Kalau yang ngatain Tuhan Yesus, kamu harus tersungkur bertobat. Tapi kalau yang ngatain cuma manusia, apalagi hidupnya belum bertobat, ada satu perpatah surga, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya enggak, itu dicari ayatnya di mana. Ini bercanda. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Zaman sosial media ini mengerikan sekali. Kemarin malam saya dapat kiriman ratusan Instagram, ratusan channel, dan mereka berkata, Presiden A seperti ini, Presiden B seperti ini. Puji Tuhan ya, presiden-presiden kita ini kuat. Kalau tidak kuat, dia akan menjejak-jejakkan kaki. Berhenti aku jadi presiden sekarang. Mereka yang tidak dekat, sok dekat. Oh dasar, aku kenal loh paman dari bibi dan paman dari bibi-bibinya. Waduh. Mulai fitnah, mulai sok tahu, sok dekat. Oleh karena itu puji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan kita bukan netizen, amin. Amin. Netizen yang maha benar akan masuk di dalam kerajaan kemahabenaran dia, yaitu neraka. Puji Tuhan. Kita tidak digerakkan oleh perkataan-perkataan seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak dilemahkan oleh perkataan-perkataan seperti itu. Ketika ada orang yang menghujat engkau, menghakimi engkau, menganiaya engkau, lihat, Yesus sudah menanggung dosa-dosanya buat kita semua. Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Ketika orang melakukan itu kepadamu, engkau akan dinaikkan Tuhan derajatnya, dimuliakan Tuhan, dikuduskan Tuhan. Semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus di akhir zaman ini mencari orang-orang yang setia. Kesetiaan itu mahal harganya. Dan kesetiaan tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang murahan. Karena apa? Kesetiaan itu mahal. Kasih salam kiri kananmu. Kalau cowokmu gak setia, dia murahan. Dia obralan. Kalau cewekmu gak setia, dia pantasnya diobral. Karena setia itu mahal. Yesus setia di kayu salib, menanggung dosa Anda dan saya. Oleh karena itu, setia itu mahal. Karena Tuhan Yesus setia, saya setia. Kalau Tuhan Yesus tiba-tiba waktu mau disalib, dia mutung dan berkata, break, gak kuat aku. Bendera putih dan 12 kisah para rasul mengibar-ngibarkan bendera putih. Gak kuat, aku gak kuat. Jangan disalib, saya gak pernah ikut Yesus. Karena Yesus setia, dan setia itu mahal. Oleh karena itu, saya mau menjadi barang mahal, bukan barang antik. Beda loh ya. Banyak anak Tuhan bahagia dengan barang antik.
hidup di dalam dunianya sendiri, tidak mau menginjili, merasa sok benar, sok suci, sok kudus, sok ngerti firman, itu barang antik. Percayalah, Tuhan tidak mengumpulkan barang antik di surga. Tapi barang-barang yang bernilai, yang berharga, yang layak masuk di dalam kerajaannya. Mengapa sih orang kok sering kali menyakiti orang? Karena orang-orang yang tidak benar itu ingin menanamkan rasa bersalah. Sebenarnya di dalam dirinya punya rasa bersalah yang begitu kuat, tetapi dia ngajak-ngajak supaya orang lain juga merasakan rasa bersalah. Contoh, menimbulkan rasa bersalah. Kita lagi makan rame-rame nih. Kita makan rame-rame di sebuah restoran, menunggu teman kita datang. Tapi karena tak kunjung datang-datang, maka hidangan kita habiskan. Ketika teman kita datang, tiba-tiba tanya, loh ayamnya sisa. Enggak habis. Loh padahal aku pengen banget loh ayam itu. Aku udah lama gak makan ayam itu. Itu menanamkan rasa bersalah. Amin. Kalau engkau sering tertuduh dengan hal seperti itu, engkau masih murahan. Kalau kita berusaha menanamkan rasa bersalah kepada orang-orang akibat kesalahan kita, yaitu terlambat datang ke pesta, sudah datang terlambat, tidak benar, menyakiti orang lain, dan kalau orang lain itu tersakiti rasanya bahagia. Kasih salam kiri kanan lagi, hari ini kita banyak salaman karena Paskah. Sakiti saya saja terus, saya nggak mau ikut ke neraka. Bilang, sakiti saya saja terus, saya nggak mau ikutan ke neraka. Karena neraka untuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak menerima kuasa dan kebangkitannya. Oleh karena itu gembala-gembala Rikam, gembala-gembala sidang, saya mau katakan hari ini, hidupmu tidak dipengaruhi oleh kata jemaat, hidupmu tidak dipengaruhi oleh kata orang lain, tetapi kata Tuhan. Apalagi kalau anakmu ngerti firman aja kagak, hidupnya foya-foya, tiba-tiba bilang, aku kepahitan sama Cece. Langsung Cece rohaninya marah. Ini kurang ajar. Kalau ada manusia geprek, ini mesti tak geprek saja gitu ya, seperti itu. Jangan begitu, cuekin aja. Dia orang gak benar. Kalau orang gak benar, keluarnya gak benar. Orang benar gak mungkin keluar benar. Amin. Orang benar tidak mungkin keluar hal-hal yang tidak benar. Percaya sama saya. Percaya sama firman Tuhan. Satu, tidak ada opini apapun di muka bumi ini yang bisa menggoyahkan kita kepada keyakinan kita akan kuasa kebangkitan Yesus. Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus itu bukan halumen. Tahu nggak halumen? Halusinasi men. Merasa Yesus itu naik ke surga, halusinasi. Mereka bukan seperti itu. Mereka bukan orang-orang yang kelainan jiwa, tidak. Mereka adalah saksi-saksi kebangkitan Kristus. Dan Kristus sudah bangkit. Oleh karena itu, kita mengenal ilmu apologetik. Apa sih apologetik itu? Ilmu bela diri. Untuk mempertahankan iman kita, itu bahasanya Rasul Paulus. Ketika dia dipertanyakan, dia membela dirinya. Anak-anak Tuhan harus tahu hal-hal yang dasar. Sekarang saya mau tanya, Yesus kok manusia? Manusia kok disembah? Jawabanmu apa? Sekarang saya mau tanya, Yesus itu manusia enggak? Siapa yang bilang Yesus manusia, angkat tangan? Siapa yang bilang Yesus bukan manusia, angkat tangan? Kelihatannya harus pengajaran lagi ini. Siapa yang non-blok, angkat tangan. Kalau semua pertanyaan saya tidak dijawab, kamu ini manusia, kamu sedang apa di tempat ini? Kalau di kita mengenal yang namanya kalam hidup. Tahu nggak kalam hidup itu siapa? Yesus. Kalau di tetangga medianya adalah kertas. Kalau di Kristen medianya adalah
Yesus sendiri. Bisa nggak? Wong, Tuhan saja bisa menjadi tulisan. Mengapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Sederhana. Kalam hidup itu Yesus sendiri. Oleh karena itu, tidak ada satupun benih pikiran di pikiran saya yang meragukan Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena kalau firman itu bisa menjadi tulisan, kenapa firman itu tidak pernah bisa menjadi manusia? Suka-sukanya Tuhan dong. Wong Tuhan yang maha tahu dan sempurna, Tuhan yang punya kekuasaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama, biarkan di Paskah ini hidupmu tidak lagi dipengaruhi oleh opini, perkataan, fitnahan orang. Ketika engkau difitnah orang, derajatmu sedang naik. Ketika difitnah orang lagi, derajatmu sedang dinaikkan. Ketika difitnah orang lagi, derajatmu sedang dinaikkan. Karena sekali lagi statement saya, orang benar nggak mungkin keluar yang tidak benar. Hanya orang-orang yang tidak benar, suka gosip, suka sakit, suka kecewa, suka hal-hal yang begituan. Tapi orang benar tidak boleh menanggapi dengan cara-cara yang tidak benar. Amin? Amin. Yang kedua, sudahkah engkau menjadi saksi-saksi Kristus? Saksi-saksi salib menyatakan kuasa kebangkitan Yesus di kayu salib. Engkau dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Dunia ini cuma 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lagi. Bagi Anda yang berusia 20-an mungkin 40, mungkin 50 tahun lagi masih hidup. Bagi Anda yang berusia 30-an mungkin masih hidup 40 tahun lagi. Yang berusia 40-an mungkin masih hidup 30 tahun lagi. Yang berusia 68 mungkin masih hidup 2 tahun lagi. Dan kekuatan manusia terbatas. Oleh karena itu saya mengejar yang di atas. Saya bukan mengejar yang di bawah. Yang di bawah akan musnah, yang di bawah akan sirna. Oleh karena itu gereja ini bukan gereja yang tidak menginjak tanah. Yang berbicara tentang kerajaan sorga. Karena rasul-rasul juga berbicara tentang kerajaan sorga. Celakalah dunia dengan segala isinya. Karena dunia akan musnah dengan segala keinginannya. Oleh karena itu, engkau yang di marketplace, bekerjalah di marketplace dengan benar. Jadilah saksi-saksi Kristus. Yang pengusaha, jadilah berkat. Jadi saksi-saksi Kristus. Yang mahasiswa, jadi saksi-saksi Kristus. Jangan menyontek. Jangan titip absen gitu ya. Tidak boleh titip absen. Jadi saksi-saksi Kristus. Ada mahasiswa yang berkata pada saya jadi saksi Kristus kok. Tidak pernah datang. Ya kan, suka titip absen tapi nilai dapat A. Itu bukan saksi Kristus, men. Itu bukan saksi Kristus. Itu kesaksian dirimu sendiri. Yang sama sekali tidak membanggakan siapapun. Yang ketiga, belajar untuk tidak salah sangka terhadap kerinduan Tuhan di dalam hidupmu. Siapa yang hidupnya masih miskin angkat tangan. Saya gak akan doa berkat. Siapa yang hidupnya kekurangan angkat tangan. Kita mesti salah sangka. Kita ngomel. Bahkan yang paling parah kita misui Tuhan kita. Apa Tuhan hidupku kayak gini? Tidak mau koreksi. Tidak mau koreksi. Ada orang yang terlibat hutang kartu kredit. Dari mimbar ini saya berkali-kali berkata, bilang hati-hati, hati-hati. Kartu kredit bukan untuk makan. Kartu kredit bukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hati-hati, hati-hati. Masih ada yang terlibat hutang kartu kredit. Lalu Tuhan disalahin. Kita sering salah sangka. Kita sering memberikan seperti ini loh. Kita sering kali menghukum orang dengan batasan-batasan kasih. Kita menganggap kasih yang kita batasi tersebut, pemberian yang kita batasi tersebut itu harganya akan sangat mahal. Kalau pemberian kita tidak pernah batasi, maka harganya sangat murah. Oleh karena itu kadang kita membatasi kasih kita dengan
prasangka kita. Contoh, kita menolong teman kita. Ketokane soge kok. Sudah ngasih segini saja. Oh ketokane enggak mampu kok. Sudah kasih segini. Kita memberikan batasan di dalam kasih. Padahal kasih itu tidak terbatas. Orang yang memberikan batasan pada kasih Tuhan juga akan terbatas di dalam dirinya. Pernah satu hari saya benci banget sama orang tua saya. Saya sering kali salah sangka. Saya menganggap setiap penghinaan, penindasan harus dibalas dengan penindasan juga. Satu hari saya catat di buku saya. Waktu itu saya mau masuk SMA. Ibu saya yang dulu belum bertobat. Dia selalu berkata, kamu goblok. Kamu tidak pintar, gini aja ndak bisa. Satu kali saya mengerjakan tes di sebuah SMA dan saya ndak bisa mendapat beasiswa prestasi. Ibu saya maki-maki saya luar biasa. Dia berkata, bodoh, anaknya siapa? Anaknya kamu gitu ya, seperti itu. Seperti ini. Satu hari saya menemani ibu saya izin ke belakang, ibu saya tiba-tiba memaksa masuk di ruang kepala sekolah. Saya dengerin ketika perjalanan dari WC itu, saya dengerin ibu saya menangis dan memegang daun meja dan berkata, "Frater, tolong dikasih diskon, kenapa? Anak saya ini pintar, anak saya ini berbakti, anak saya ini cinta Tuhan, anak saya ini sangat menghormati orang tuanya." Saya terkejut, saya selalu salah sangka dengan orang. Sejak saat itu, saya berjanji di dalam hati saya akan bahagiakan orang tua saya. Kita sering salah sangka. Ketika kita diomeli gembala Rikop, gembala sidang, kita dimaki-maki mungkin, kamu kok kerjanya lambat, kamu kok seperti itu, engkau gak tahu behind the skin-nya. Mungkin salah satu di antara mereka di ruang berdoa mereka teriak mendoakan kamu gak tahu. Kita sering salah sangka dengan orang lain. Dan kalau kita sering salah sangka dengan orang lain, kita sering salah sangka dengan kebaikan Tuhan. Waktu saya ingat, ada teman saya yang suka menghina saya. Dia berkata, hati tidak baik, orangnya seperti ini, seperti itu. Aduh, marah luar biasa saya. Saya kecewa sama orang itu. Ya, walaupun kebaikan saya waktu itu tidak baik loh ya, jangan dicontoh. Memberi contohan matematika, memberi contohan fisika. Saya merasa orang ini jahat luar biasa. Tapi satu perkara, saya pulang dari sekolah SMP, saya hendak ditawur oleh beberapa geng. Tahu nggak? Orang itu yang pasang badan membela saya. Kita seringkali salah sangka. Mungkin kau adalah seorang yang profesinya pengacara. Ketika engkau membela orang penjahat, netizen akan langsung hakimi kamu, doyan duit, cinta uang, cinta segalanya, kamu kurang ajar. Orang suka melihat apa yang daging mereka ingin lihat. Sekali lagi, orang kadang ingin melihat yang daging ingin lihat. Tetapi jika engkau pengacara yang bersih, cinta Tuhan, peduli amat dengan omongan netizen. Karena bagi saya, kebaikan bernilai bukan karena dilihat orang. Tapi kebaikan itu dinilai karena dinilai oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadilah orang berkenan, jadilah berkat. Walaupun orang tidak bisa melihat engkau sekalipun. Walaupun yang melihat cuma dinding-dinding. Tidak perlu. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah salah sangka kepada Tuhan. Saya ingat waktu SD, guru saya selalu 3 besar sampai 10 besar. Satu kali guru saya menguatkan statement yang menyakitkan hati saya.
Gini aja gak bisa. Goblok kamu. Bodoh kamu. Biasanya nilai 100 terus, sekarang kok 70. Aku kecewa dengan engkau. Marah. Kita gampang dilukai dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tapi Anda tidak tahu, guru itu tercatat pernah ada di buku harian saya. Dan setelah semuanya dia selesai puas mempermalukan saya. Saya pulang gak berani pulang karena nilai saya 7. Karena bagi ibu saya dulu itu 7 itu neraka. 8 itu biasa, 9 itu ya lumayan lah. 100 itu kebanggaan. Saya pulang, saya menangis. Dan guru saya mendatangi saya. Nggak ada teman-teman. Dia bilang sama saya, Hat, kamu akan menjadi orang sukses. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Belajarlah terus. Saya marah bukan benci sama kamu. Saya marah karena saya upaya kamu itu betul-betul mengerti kesalahan kamu di mana. Itu hal dasar. Waktu itu simple sebenarnya. Perkalian, penjumlahan, pembagian. Saya nggak hafal sama sekali. Mana yang harus dikalikan dulu? Asal tulis, asal labrak. Kamu tahu, peristiwa traumatik itu membuat saya ingat sekali. Sampai sekarang, mana yang pangkatnya lebih tinggi antara pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Karena dari dulu saya nggak hafal-hafal. Tapi sejak peristiwa itu nyantol di luar kepala. Tuhan kasih peristiwa-peristiwa bukan karena tidak sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan kasih peristiwa-peristiwa itu untuk menjadikan kita lebih stronger, lebih kuat dan lebih kuat lagi. Gembala-gembala Rekom, jangan pernah engkau terhakimi hanya karena anak-anak berkata, munafik lo, konyol lo. Tapi berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Karena dia bukan orang benar. Oleh karena itu ndak usah berespon yang tidak benar. Kuasa kebangkitan Kristus harus kita bawa. Ia sudah membayar kita dengan darah yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Sebagai lambang bahwa semua dosa-dosa kita akan disempurnakan, akan disucikan, akan dikuduskan. Dan ketika di kayu salib itu, Ia sudah selesai menyucikan semuanya. Oleh karena itu engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu engkau adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan saya berdoa di tempat ini, banyak muncul pahlawan-pahlawan Tuhan yang menjadi saksi-saksi salib, saksi-saksi Kristus. Engkau pergi ke kota-kota, engkau membaptis jiwa-jiwa, engkau menginjili untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Allahku akan mencukupi keperluan kita menurut kekayaan, kemuliaan, hormatnya. Pemeliharaannya terlalu sempurna buat kita. Oleh karena itu jangan takut. Burung pipit aja dipelihara. Kamu lebih imut daripada burung pipit. Pasti jauh lebih dipelihara oleh Tuhan. Kadang orang-orang tidak benar selalu berstatement rohani. Saya dulu pernah jadi orang tidak benar. Saya kepahitan dengan seorang hamba Tuhan. Statement saya rohani. Ya, aku belajar tidak melihat manusia, melihat Tuhan. Di statement saya ini sebenarnya ada yang kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Memastikan bahwa hamba Tuhan itu tidak benar dan saya orang benar. Iya apa enggak? Menampilkan sebuah kesalahan dari kita yang ditimpakan ke hamba Tuhan itu. Ya namanya orang enggak benar ya. Pasti keluarnya enggak benar. Oleh karena itu jangan pernah ada yang terintimidasi dengan statement-statement itu. Ya udah, aku datang ke gereja. Aku kan enggak lihat CC Rekomku, dia kan cuma manusia. Pernah enggak kamu dengar gitu statement-statement seperti itu? Sering. Siapa yang masih marah angkat tangan. Siapa yang masih pegel, derajatmu enggak naik-naik. Ketika ada orang yang statement, kesel aku sama hamba Tuhan itu. Udah wes, aku ke gereja bukan karena hamba Tuhan itu.
Tapi karena Tuhan, seakan-akan glorify. Ada sesuatu yang glory di dalam dirinya. Itu gak benar orang-orang itu. Itu urusannya dengan Tuhan. Kamu gak usah ikut itu, gak benar. Apa yang perlu kita lakukan? Senyumin aja. Derajat kita akan lebih naik. Kalau kita terpengaruh dengan opini orang, kamu gak akan hidup. Percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, lari pada lintasan, gelanggang pertandinganmu, sampai berlari-lari pada tujuan sorgawi kita, yaitu panggilan ilahi. Oh, betapa saya rindu nama Tuhan dipermuliakan di kota-kota. Injil yang benar diceritakan di kota-kota. Saya begitu rindu Indonesia bagi Kristus. Oh, saya rindu sekali. Saya berdoa kemenangan presiden yang nanti akan dinyatakan KPU. Saya terharu karena ada orang-orang percaya yang bergerak. Kamu tahu TPS antri 5 tahun yang lalu sepi. Sekarang antri. Kalian berdampak dan itu merupakan aplaus sendiri. Bagaimana seseorang bisa mengatakan aku mencintai bangsa ini tapi kamu tidak andil di dalam bangsa ini. Omong kosong. Oleh karena itu kita berdiri di atas firman-Nya. Orang-orang Kristen harus menentukan kebangunan rohani buat kotanya, buat Indonesia. Oh, itu kerinduan saya, gairah saya menceritakan Raja Agung, Raja Mulia, Raja di atas segala raja, penebus hidup saya yang membuat saya bebas. Pernah dengar lagu? Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Tapi begitu dapat uang terikat lagi. Itu bukan bebas, men. Hidupmu gak dipengaruhi oleh apapun. Ketika uang sakumu, uang tabunganmu, uang ATM-mu tinggal 50.000 sekalipun. Kamu harus nyanyi di depan ATM. Sekarang saya sudah bebas. Kenapa seperti itu? Bebas. Mau tadi beli geprek gak jadi, puasa. Bebas. Aku tidak diperbudak oleh keinginanku. Aku digerakkan oleh kuasa Yesus. Amin. Amin. Uang di dompet tinggal 5.000. Ngelihat teman lain ngafe. Katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Jangan mencuri, men. Kita bebas dari perhambaan, perbudakan. Saya nggak suka tuh. Saya nggak suka tuh. Kalau Tuhan berkati saya mobil yang lebih mewah, ya puji Tuhan. Tapi sesungguhnya saya tidak terlalu suka mobil. Dulunya saya sangat suka. Bagi saya pribadi, bisa digunakan dana untuk misi itu jauh lebih baik. Bagi saya pribadi loh. Tapi kalau diberkati Tuhan, ya enggak nolak sih, enggak nolak. Tapi saya punya kerinduan supaya berkat yang saya terima bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja. Saya mau menjadi roti yang terpecah. Saya mau menjadi anggur yang tercurah. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau menjadi roti yang terpecah atau anggur yang tercurah bagi banyak orang? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Melayani, mengasihi lebih sungguh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pasca kali ini, kuasa kebangkitan Yesus akan diceritakan di mana-mana. Engkaulah saksi-saksi Yesus. Pasca kali ini saya percaya akan melahirkan pahlawan-pahlawannya Tuhan. Pejuang-pejuangnya Tuhan. Engkau akan menjadi saksi Yesus sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh karena itu jangan pernah gentar, jangan pernah goyah. Ketika engkau buat dosa, kembali ke Tuhan. Tuhan, aku Allah, engkau Dia Allah yang setia dan adil yang mengampuni dosa-dosa kita. Ia akan menyembuhkan, memurnikan, selesai dan jangan buat dosa lagi. Semudah itu. Tapi jangan jadikan kebiasaan.
Jatuh dosa, datang ke Tuhan. Jatuh dosa, kalau bisa jangan berbuat dosa. Tapi kalau kamu dosa, datang kembali ke Tuhan. Jangan ke manusia. Jangan kepikiran daging. Karena daging itu kebinasaan. Mikirnya yang binasa. Mikirnya yang penghakiman. Daging tidak akan pernah bisa memuaskan Tuhan. Seorang anak kalau dipukul ayah ibunya, datangnya kemana sih? Ke tetangga? Oh ada. Saya pernah melihat ada seorang anak dipukul, larinya ke tetangga. Kira-kira tetangga bisa kasih makan dia? Nggak tahan lama kok. Sore juga pulang. Minta maaf, maafin ya. Ya udah masuk. Ada nggak mama yang stres? Keluar sana, wah gitu ya. Dia sudah khawatir, anaknya kok nggak balik-balik gitu ya. Oh diterima dengan lapang dada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan seperti itu. Kamu buat dosa, datang kepada Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan aku berdosa. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak layak Tuhan. Tapi Tuhan hari ini berkata, darahku melayakkan engkau. Darahku menyucikan engkau. Dan darahku yang menggantikan dosa-dosamu. Jangan berbuat dosa lagi. Ketika di retreat pelayan Tuhan, Roh Kudus kuat berbicara pada saya. Seakan-akan Tuhan berkata, ini anak-anak dengan segala kelemahan mereka. Tetapi aku mengasihi mereka. Aku mencintai mereka. Dan aku akan menunjukkan jalan-jalan kemenangan buat mereka. Andai kata engkau bisa mendengar suara Tuhan, betapa indahnya suara itu. Suara itu begitu merdu, seperti sau di jiwa kita. Oh, kau tidak akan tahan dengan suara Tuhan. Engkau tidak akan tahan dengan suaranya. Karena apa? Karena suara itu satu-satunya yang memerdekakan engkau. Satu-satunya yang suara yang kamu tahu dia sangat mencintaimu. Tanpa syarat, tanpa penolakan. Betapa besarnya kasihnya buat kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kampus-kampus butuh engkau. Indonesia butuh engkau. Kita berkata seperti ini bukan untuk memperbesar kekayaan gereja ini kaya apanya. Nggak ada kaya-kayanya. Tapi kita kaya kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini biarlah dibangkitkan generasi jawaban doa. Generasi anak panah dan semua generasi yang menceritakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lihat tanganmu di kanan, tangan kanan, angkat. Pemain musik maju ke depan. Ayo, tangan kanan, angkat. Lihat, lihat. Kamu punya apa sih? Aku punya mobil. Pakai mobilmu untuk pelayanan. Aku punya sepeda motor. Pakai sepeda motormu punya pelayanan. Aku gak punya apa-apa. Tapi aku punya diriku, tubuhku. Pakai untuk pelayanan. Waktunya sudah begitu dekat. Lawatan gelombang lawatan akhir itu sedang menyala menanti Anda. Oh betapa indahnya orang-orang yang hidup di dalam kasih dan setia Tuhan. Ketika kita berbuat dosa sekarang, kita punya pembela yaitu Tuhan Yesus. Yang berkata kepada penuduh-penuduh kita, aku sudah menebus dosa-dosa mereka, pergilah nyala engkau. Karena anak ini milikku sekarang. Engkau dimiliki Tuhan, saya dimiliki Tuhan. Daging selalu menuduh pikiran. Pikiran kita adalah pikiran daging yang selalu menuduh aku gak layak, aku gak bisa, aku gak apa-apa. Dan konyolnya kita menuruti pikiran daging itu. Padahal daging adalah kebinasaan. Harusnya kita mengikuti pikirannya Tuhan. Kamu memang gak bisa. Kamu memang sampah. Kamu memang munafik. Kamu memang konyol. Kamu memang kotor. Tapi kamu sudah dibebaskan oleh darahku. Dan darahku itu mahal buat engkau.
Oleh karena itu nak, hari ini engkau hidup karena firman-Ku, bukan kata orang, kata netizen, kata sekelilingmu. Ketika aku suruh engkau maju, maju. Ketika engkau suruh untuk berlari, berlari. Tidak ada satupun yang dapat memberhentikan engkau. Ketika aku sudah membuka pintu buat engkau, tidak ada. Karena apa? Karena aku menyertaimu. Ada satu perkataan yang begitu mengarah di hati saya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata pada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Disertai Tuhan, dicintai Tuhan.